Halo, perkenalkan nama saya Yeriel Hananil dengan NIM 1920182 ingin menjelaskan sedikit mengenai latar belakang sejarah dari makan bajamba. Makan bajamba merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Tradisi ini dibuat untuk mempererat tali persaudaraan. Tradisi ini biasanya diselenggarakan setelah acara-acara besar seperti setelah pesta pernikahan, pengangkatan penghulu yang baru, dan pertemuan-pertemuan penting lainnya. Makan bajamba diyakini telah ada sejak abad ke-7 Masehi dan pertama kali dilakukan di Kota Gadang di Luhak Nan Tangah atau sekarang dikenal dengan Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tradisi ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang ketika makan harus bersama-sama. Sehingga tradisi ini dilakukan dengan makan melingkari nasi dan lauk yang berada di tengah. Dan satu lingkaran terdiri dari 3 sampai 7 orang saja. Selanjutnya kita masuk ke penyajian dalam makan bajamba. Makan bajamba dilangsungkan dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan dan umumnya diikuti oleh lebih dari puluhan hingga ribuan orang yang kemudian dibagi dalam beberapa kelompok. Dalam suatu kelompok biasanya terdiri dari 3 sampai 7 orang yang duduk melingkar dan setiap kelompok telah tersedia satu dulang yang di dalamnya terdapat sejumlah piring yang ditumpuk berisikan nasi dan berbagai macam lauk khas Minang. Lauk yang dihidangkan berupa gulai ayam, rendang, asam padeh atau anyang, gulai babat atau paruik lawak, karupuk tunjuk balado, terung buat digoreng pakai cabai, perkedel, dan ikan pang. Lauk tersebut biasa disebut dengan samba nan salapan. Halo Miss dan teman-teman, perkenalkan nama saya Ricardo Madan Kusno dengan NIM 19200-206. Peraturan dalam makan bajamba. Makan bajamba tidak sama dengan makan bersama-sama. Di dalam makan bajamba, ada tata cara aturan yang diatur menurut adat. Seperti sebelum memulai acara makan bajamba, biasanya diawali dengan pertunjukan kesenian khas Minangkabau, pembacaan ayat surat Al-Quran, dan sesi berbalas pantun antara tuan rumah dengan para tamu. Tidak hanya itu, terdapat beberapa aturan yang perlu dipatuhi pada saat makan bajamba berlangsung. Berikut adalah aturan yang perlu dipatuhi. Yang pertama, mendahulukan yang lebih tua. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada yang lebih tua, sehingga yang lebih dulu mengambil suapan adalah orang tertua, lalu satu persatu bergilir hingga ke yang paling muda. Dilarang mengambil makanan di luar dari lingkaran kita. Kita hanya boleh menyantap hidangan yang ada di hadapan kita, sehingga apabila makanan kita sudah habis, maka acaranya sudah selesai. Hal ini bertujuan untuk mengajarkan kita rasa syukur terhadap apa yang kita punya dan melawan keserakahan yang ada dalam diri kita. Yang ketiga yaitu cara makan dan menyuap nasi. Tata cara makan pun cukup unik. Tangan kanan untuk menyuap nasi dan tangan kiri untuk menampung nasi. Dan lauk yang jatuh dari tangan kanan atau mulut kita, caranya adalah sedikit melemparkan nasi yang telah dipadatkan ke dalam mulut dari jarak dekat dan disusul dengan lauk. Namun, apabila ada nasi yang terjatuh ke tangan kiri, kita perlu meletakkan nasi ke tangan kanan, baru kita bisa memasukkan nasi tersebut ke mulut kita. Selanjutnya itu cara duduk. Bagi pria, cara duduknya harus bersila dan dengan postur tubuh tegap dan tidak boleh bungkuk. Sedangkan bagi para wanita harus bersimpuh selayaknya duduk di antara dua sujud dan pada gerakan sholat. Yang terakhir yaitu makanan harus habis. Semua makanan yang di atas jamba harus dihabiskan walaupun hanya sebutir nasi. Ini untuk menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang-orang yang telah memasak hidangan tersebut. Terima kasih. Bahan dan cara pembuatan hidangan samba nan salapan yang berada dalam tradisi makanan Banjaman dikenal dengan nama samba nan salapan, yakni terdiri dari 8 jenis makanan. Untuk resep gulai terdiri dari 1 ekor ayam dipotong menjadi 10 bagian, santan encer, santan dari setengah kelapa, daun kunyit, daun jeruk iris tipis, buang batangnya, daun salam, asam kandis, garam, gula pasir, dan minyak. Untuk bumbu halusnya terdiri dari bawang putih, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit,
kemiri sangrai, ketumbar sangrai, kunyit bakar. Berikutnya ada resep rendang yang terdiri dari 1 kilo daging sapi, santan cair, lengkuas yang sudah dimemarkan, serai yang diambil putihnya lalu dimemarkan, daun kunyit, asam kandis, santan kental, garam, dan gula pasir. Untuk bumbu halusnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai merah besar, jahe, kemiri yang sudah disangrai, dan ketumbar. Berikutnya ada resep ikan asam pade yang terdiri dari 1 kilo ikan tongkol. Untuk bumbu halusnya terdiri dari cabai merah, bawang putih, kunyit tua, jahe, lengkuas, dan kemiri. Untuk bumbu kasarnya terdiri dari serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, asam kandis, masako, micin, gula, dan air. Untuk resep perkedel terdiri dari 1 kilo kentang, bawang merah, bawang putih, seledri, garam, merica bubuk, telur, dan minyak. Berikutnya untuk resep terong balado terdiri dari yang pertama untuk bumbunya terdiri dari cabai merah besar, cabai rawit merah, bawang putih, tomat merah, gula pasir, garam. Dan untuk bahan-bahannya terdiri dari terong ungu, minyak goreng, daun jeruk, serai yang sudah dimemarkan, air jeruk nipis, kaldu ayam bubuk. Untuk berikutnya ada resep gulai babat yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama bumbu halusnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, kemiri, dan ketumbar. Untuk bahannya terdiri dari 1 kilo babat sapi dan bumbunya terdiri dari cabai giling halus, daun jeruk, daun kunyit, daun salam, lengkuas yang sudah dimemarkan, serai ambil bagian putihnya lalu dimemarkan. Untuk resep ikan panggang terdiri dari 1 kilo ikan tenggiri, potong setebal 1 cm, air jeruk nipis, lengkuas, iris tipis, daun salam, daun kunyit, potong-potong, cabai merah besar, buang bijinya, potong serai, iris tipis, daun kemangi yang diambil daunnya saja, 1 liter santan dari 1 butir kelapa, tomat, buang bijinya, lalu potong kecil-kecil, garam secukupnya. Untuk bumbu yang dihaluskan seperti bawang putih, bawang merah, jahe yang sudah diparut, kemiri sangrai, kunyit bakar, dan garam. Untuk resep keripik balado terdiri dari 1 kilo ubi singkong, kupas dan parut tipis panjang, garam halus, minyak secukupnya, cabai merah, buang bijinya, gula pasir, bawang putih, cuka makan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai teknik pembuatan gulai ayam. Pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, ketumbar, dan juga kunyit. Yang kedua, tumis bumbunya sampai halus dan sampai harum. Yang ketiga, tambahkan daun kunyit, daun jeruk, daun salam, dan juga asam kandis. Lalu aduk hingga tercampur. Yang keempat, masukkan ayam yang sudah dipotong-potong ke dalam tumisan. Lalu aduk hingga berubah warnanya. Yang kelima, bisa ditambahkan santan encer ke dalamnya dan masak hingga ayam terasa empuk. Yang keenam, tambahkan santan dari kelapa, garam, dan juga gula. Lalu bisa diaduk sesekali supaya santannya tidak pecah dan masak hingga mendidih dan ayam matang merata. Setelah itu, angkat dan sajikan selagi hangat. Lalu, ayam gulai sudah siap untuk disajikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembuatan rendang sapi. Pertama, siapkan panci, lalu masukkan santan bersama juga dengan bumbu rempah dan bumbu halus. Lalu masak sambal terus diaduk-aduk hingga santan mengeluarkan minyak. Setelah itu, Anda bisa memasukkan daging sapi. Masak dengan api kecil hingga matang, sambil diaduk sesekali. Setelah itu, rendang bisa langsung siap disajikan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai teknik pembuatan ikan asam padeh. Pertama, bersihkan dan potong-potong ikan. Setelah itu, beri garam dan cuka agar tidak amis, lalu diamkan sebentar. Kedua, haluskan semua bumbu kecuali dedaunan, serai, lengkuas, dan juga asam kandis. Ketiga, masukkan bumbu halus, daun kunyit, daun salam, dan serai ke dalam panci bersama dengan air, lalu rebus sampai mendidih. Yang keempat,
Lalu masukkan ikan. Masak sampai ikan agak matang. Lalu tambahkan sedikit asam kandis dan garam. Masak hingga bumbu meresap dan tambahkan penyedap rasa sesuai selera. Kelima, ikan asam pade siap disajikan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai teknik pembuatan perkedel. Pertama, cuci kentang dari kemungkinan sisa tanah yang menempel di kulit. Lalu kupas dan potong berbentuk kotak. Setelah itu rebus hingga matang. Angkat dan sisihkan. Yang kedua, pecahkan telur dan pisahkan kuning dan putih telurnya di tempat yang berbeda. Yang ketiga, haluskan bawang putih dan bawang merah. Keempat, haluskan kentang yang telah direbus tadi. Lalu tambahkan kuning telur, daun seledri iris, garam, bawang putih, bawang merah, dan merica. Yang kelima, koreksi rasanya. Apabila sudah pas, bentuk adonan tersebut menjadi berbentuk bulat, lalu dipipihkan. Setelah itu celupkan ke putih telur. Ulangi terus step tersebut sampai adonannya habis. Keenam, panaskan wajan dengan minyak yang cukup untuk menggoreng adonan. Goreng perkedel yang sudah diadonin sampai berwarna coklat keemasan. Ketujuh, angkat dan sajikan. Setelah itu, perkedel bisa langsung disajikan. Teknik pembuatan keripik balado. Pertama, kupas singkong lalu dicuci bersih. Setelah itu dipotong-potong sesuai selera. Jangan terlalu tipis agar tidak mudah remuk. Rendam dan cuci sampai airnya jernih. Kedua, rebus air hingga mendidih, lalu rendam singkong di dalamnya. Ketiga, panaskan minyak goreng dalam jumlah yang banyak. Lalu goreng singkong dengan api sedang sampai singkong tersebut renyah. Jika sudah matang, angkat dan tiriskan minyaknya. Selanjutnya, buat bumbu balado dengan cara haluskan cabai merah, bawang putih, dan juga cuka. Kelima, panaskan minyak goreng, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Keenam, masukkan air, gula, dan garam. Aduk-aduk terus. Masak hingga air menyusut dan bumbu kental, lalu matikan api. Ketujuh, masukkan keripik singkong dan aduk perlahan sampai tercampur rata. Terakhir, pindahkan singkong tersebut ke dalam toples. Diamkan sampai dingin, lalu bisa ditutup toples dan bisa disajikan untuk dimakan. Terong balado. Untuk membuatnya, belah terong menjadi 2 dan potong jadi 2. Rendam terong dengan air yang diberi dengan sedikit garam. Setelah itu, tiriskan terong, lalu lap hingga kering airnya. Ketiga, panaskan minyak goreng, lalu goreng potongan terong sebentar hingga layu, lalu angkat dan tiriskan. Keempat, giling bahan-bahan bumbu hingga agak halus. Kelima, panaskan minyak dalam wajan, lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan bersama juga dengan daun jeruk, serai, dan kaldu bubuk, lalu aduk-aduk hingga rata. Kemudian kecilkan api, aduk-aduk bumbu hingga benar-benar matang, berbutir kecil dan minyaknya kemerahan. Ke-8, masukkan terong dan air jeruk nipis. Aduk dan biarkan mendidih beberapa saat, lalu angkat. Ikan pangek. Pertama, lumuri ikan dengan jeruk nipis dan juga garam. Lalu biarkan selama 10 menit, bilas bersih setelahnya. Kedua, rebus santan cair, lalu masukkan bumbu halus beserta semua bumbu utuh. Masak hingga mendidih, lalu tuang santan kental, aduk-aduk sehingga santannya jangan sampai pecah. Ketiga, jika aroma bumbu sudah tidak langu, berarti itu tandanya bumbu sudah matang. Tunggu hingga aromanya sedap, lalu masukkan ikan dan masak hingga ikan matang. Keempat, masukkan kacang panjang. Jika bumbu sudah meresap ke dalam ikan, lalu angkat dan bisa disajikan. Terakhir, gulai babat. Pertama, siapkan air mendidih, lalu masukkan babat dan rebus sampai 2 jam. Lalu angkat dan tiriskan.
Diamkan hingga dingin dan potong-potong babat tersebut. Kedua, tuang santan ke dalam panci yang lainnya. Tambahkan dengan bumbu yang dihaluskan, lalu aduk-aduk hingga mendidih. Ketiga, masukkan cabai giling, daun kunyit, daun salam, lengkuas, dan serai. Masukkan potongan babat ke dalam santan. Lalu aduk-aduk hingga babat matang sempurna. Keempat, matikan api kompor dan hidangkan gulai babat untuk masakan lebaran. Karakteristik rasa samba nan salapan. Yang pertama terdapat gulai ayam. Ciri khas dari gulai ayam adalah bahan utamanya yang berupa ayam. Bumbunya yang kaya rempah dan kemudian dimasak dalam santan, diolah dalam kuah bumbu rempah yang bercita rasa gurih dan sedikit pedas. Selanjutnya terdapat rendang. Ciri khas dari rendang adalah memiliki cita rasa pedas, asin, dan manis yang berbahan utama berupa sapi dan dimasak secara perlahan, karena memakai santan dan beberapa bumbu dan rempah lainnya. Selanjutnya terdapat asam padeh atau anyang. Asam padeh berbahan utama ikan tongkol. Memiliki cita rasa asam dan pedas. Kunci masakan ini terletak pada bumbu rempah dan rasa pedasnya. Kuahnya sendiri tidak kental dan bertekstur ringan. Selanjutnya terdapat gulai babat. Gulai babat yang berbahan utama babat sapi kaya akan rempah dan dimasak di dalam santan, sehingga bercita rasa gurih dan pedas. Selanjutnya terdapat keripik tunjuk balado. Keripik yang terbuat dari singkong memiliki tekstur yang renyah karena diiris tipis-tipis dan dimasak dengan cara digoreng di dalam minyak. Keripik memiliki cita rasa yang manis dan pedas. Selanjutnya terdapat terong balado. Terong dimasak dengan cara digoreng menggunakan bumbu utama berupa cabai dan gulai. Sudah dipastikan memiliki cita rasa yang manis dan pedas. Selanjutnya terdapat perkedel. Perkedel adalah makanan yang terbuat dari kentang yang telah digoreng atau direbus, memiliki cita rasa yang sangat gurih. Selanjutnya terdapat ikan pangek. Makanan yang berbahan utama ikan tenggiri dimasak dengan bumbu-bumbu segar, santan kelapa, dan kuahnya kental, bahkan nyaris kering, sehingga membuat cita rasa yang gurih dan sedikit pedas. Selamat siang, Miss. Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang menjadi strength dari makanan bajamba ini yaitu banyaknya menu daging dalam makanan, sehingga itu dapat membantu menjaga kesehatan tulang kita. Lalu juga dapat membantu kita dalam membangun massa otot, serta dapat membantu dalam menjaga kesehatan jantung. Lalu weakness dari makan bajamba ini yaitu kurangnya sayuran dalam menu, sehingga acara seperti ini kurang baik untuk dilakukan setiap hari. Lalu juga banyaknya makanan pedas dan minyak yang tidak baik untuk kesehatan tubuh. Lalu opportunity dari makan bajamba ini yaitu menu-menunya yang dapat kita cari pada hampir seluruh restoran di Indonesia. Misalnya seperti restoran Padang. Atau kita dapat membuat makanan tersebut dengan membeli bahan di pasar. Lalu threat dari makan bajamba ini yaitu banyaknya makanan pedas dan minyak yang dapat menimbulkan rasa sakit di perut dan juga dapat munculnya diare. Bahkan dapat menyebabkan kita operasi usus jika terlalu sering. Sekian dari saya, jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.